Shalom saudara, jumpa lagi dengan Tea Time renungan kita hari ini. Saya mau mengajak kita melihat satu ayat dalam Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, sudah bertahun-tahun dan berulang-ulang kali Tuhan mengingatkan kepada orang Israel janjinya yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan akan membawa mereka ke sebuah tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang berkali-kali dituliskan dan digambarkan oleh Alkitab, berlimpah susu dan madunya. Tanah yang sangat permai, tanah yang begitu indah. Bahkan di dalam kitab Ulangan, Tuhan juga pernah mengingatkan kepada mereka bahwa di tanah itu Tuhan akan memberkati mereka luar biasa, tidak akan pernah mengalami tahun kekeringan, mereka akan sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara, kalau perhatikan di dalam Yosua pasal yang kelima, ini setelah kejadian setelah mereka menyeberang sungai Yordan. Nah saudara, untuk mulai memasuki tanah Kanaan, maka salah satu border yang mereka harus lewati adalah sungai Yordan. Jadi mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mereka mulai sampai di tanah Kanaan. Nah saudara, perhatikan di dalam ayat yang kelima ini tadi, pada waktu mereka sampai di tanah Kanaan, pada hari itu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Saudara perhatikan, detik mereka mulai memasuki tanah Kanaan. Jadi mereka setelah menyeberang sungai Yordan lalu ke Gilgal, akhirnya mereka sampai ke Kanaan. Anehnya, mana yang diturunkan dari surga berhenti. Ini seperti terbalik ya saudara, seakan-akan begini, Tuhan itu janji membawa mereka ke negeri yang permai. Nah, di dalam Mazmur 78 ada pernah dituliskan bahwa makanan mana itu adalah roti malaikat, makanan dari surga. Nah, anehnya detik mereka sampai nih mulai menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Bahkan Tuhan bilang dalam Yosua pasal 1, setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Dan Tuhan katakan, tidak ada orang yang akan bertahan menghadapi engkau. Begitu bagus-bagus janji Tuhan. Saudara pasti begitu kan? Saudara dapat janji Tuhan, saudara dapat nubuatan melalui hamba-hamba Tuhan. Semuanya bagus-bagus, Bu. Banyak yang bilang begitu. Janjinya bagus-bagus, tapi mana? Kok semuanya malah kebalik? Saudara, ini persis exactly yang dialami oleh orang Israel. Mereka sampai di tanah Kanaan yang negeri permai. Detik itu juga supply dari surga, roti malaikat berhenti. Seperti 180 derajat berlawanan. Apakah Anda sekarang dalam situasi seperti itu? Kalau iya, saya cuma mau katakan, you are in the right track. Anda di dalam track yang benar. Kenapa saya bilang begitu saudara? Anda perhatikan semua pola yang terjadi di Alkitab. Waktu Tuhan bicara sama Yusuf lewat mimpi, matahari, bulan, bintang menyembah, ya kan? Apa yang terjadi setelah itu? Nggak lama, yang terjadi setelah itu dia dijual, terus kemudian dia dimasukkan sumur lalu dia dijual sebagai budak. Apanya yang jadi pemimpin? Budak, iya. Kebalik total kan? Tuhan bicara di dalam Kejadian kepada Ishak, aku akan memberkati kamu di tanah ini. Tanah apa? Ayatnya menuliskan bahwa langsung yang dihadapi oleh Ishak adalah tanah yang kering. Tanah yang kering. Saudara perhatikan, doesn't make sense, nggak masuk akal. Makanya kenapa banyak anak Tuhan nggak kuat di sini. Mereka bilang, mana janji Tuhan? Tuhan janji begini, bagus-bagus semua janjinya, tapi yang terjadi adalah 180 derajat terbalik. Saudara, janji Tuhan butuh waktu untuk terjadi. Tetapi biasanya pola yang saya lihat, after promise biasanya problem. Jadi after promise itu problem. Jadi setelah janji diberikan, muncul masalah. Kalau itu sikon yang saudara hadapi, saudara ada di track yang benar. Sama seperti Yosua.
di dalam ayat ini sama seperti Isa, sama seperti Yusuf. Jadi jangan menyerah saudara. Anda sedang mulai nih memasuki perjalanan untuk ke tanah perjanjian. Kalau Anda menyerah, buru-buru Anda komplain, bahkan Anda ngomel-ngomel sama Tuhan, bahkan Anda mungkin ngolok-ngolok, Anda mengatakan kata-kata negatif, kata-kata yang sama sekali tidak menyiratkan rasa percaya, saudara akan kehilangan semua blessing itu. Kalau memang saudara tidak tahan, daripada ngomel, lebih baik saudara diem. Gitu loh, karena apa? Karena kata-kata yang kita keluarkan kalau negatif, itu akan merubah keadaan jauh lebih buruk. Karena itu saudara, kalau hari ini you are in the problem, after you receive the promise, setelah saudara terima perjanjian, saudara ada di dalam masalah, tetap kuat. Kenapa? Anda sedang dalam perjalanan makin mendekati kepada janji Tuhan. Let's do time. God bless you.